Kita hidup di era di mana satu video 15 detik bisa mengubah cara berpikir seseorang atau lebih tepatnya menghancurkannya. Dulu, filsafat adalah tentang pertanyaan mendalam, perdebatan panjang, dan refleksi yang mendalam. Tapi sekarang, di TikTok, mereka membuat kutipan-kutipan tanpa sumber, tanpa konteks, dan tanpa penjelasan yang jelas. Alhasil, banyak orang mensalah artikan kutipan tersebut. Jadi, apakah TikTok benar-benar merusak filsafat, atau kita yang terlalu malas untuk berpikir? Di video ini, kita akan membahas bagaimana algoritma, tren, dan budaya instan telah mengubah cara kita memahami dunia. Filsafat bukan sekadar kumpulan kata-kata keren untuk dijadikan caption TikTok, karena filsafat adalah seni berpikir kritis, mempertanyakan asumsi, dan mencari kebenaran yang dalam. Socrates percaya bahwa satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa dia tidak tahu apa-apa. Jika dulu filsafat berkembang melalui dialog panjang seperti dialog Plato, sekarang kita mendapatkan filsafat dalam bentuk klip 15 detik tanpa argumen, tanpa penjelasan, dengan hanya sekedar foto estetik ditambah dengan kata-kata. Menurut penelitian Microsoft, rentang perhatian manusia telah turun dari 12 detik pada tahun 2000 menjadi hanya 8 detik di saat ini, lebih pendek dari kanvas. Apa yang menyebabkan ini? Ya, konten cepat, TikTok, Instagram Reels, YouTube Short. Semua platform ini dirancang untuk memberi kita kepuasan instan. Tapi, apa yang terjadi ketika kita mencoba memahami filsafat dalam format seperti ini? Banyak akun filsafat TikTok mengambil kutipan dari Nietzsche, Kant, atau Marx, lalu memotongnya menjadi satu kalimat tanpa menjelaskan konteksnya. Akibatnya, banyak yang berpikir bahwa Nietzsche mendukung nihilisme total, padahal dia justru berusaha mencari solusi untuk mengatasinya. Algoritma TikTok tidak peduli apakah Anda memahami filsafat atau tidak, yang penting Anda menonton videonya sampai habis. Akibatnya, hanya konten yang sensasional dan mudah dicerna yang akan viral, bukan yang benar-benar mendidik. Jika filsafat disederhanakan secara berlebihan, kita kehilangan pemahaman yang mendalam dan malah jatuh ke dalam pemikiran dangkal. Ini menciptakan beberapa masalah seperti radikalisasi pemikiran. Ketika pemikiran filosofis dipahami setengah-setengah, banyak yang mengambil kesimpulan ekstrim. Ini bisa digunakan untuk membenarkan ideologi radikal karena konsep-konsep filsafat yang kompleks menjadi alat untuk memanipulasi orang yang kurang memahami konteksnya. Di TikTok, siapapun bisa menjadi ahli dalam satu malam. Asalkan mereka berbicara dengan percaya diri, orang akan mempercayainya. Ini menyebabkan penyebaran informasi yang salah dan pemahaman yang dangkal. Lalu, bagaimana kita bisa melawan efek buruk ini? Yang pertama, kita bisa membaca dari sumber asli. Jangan hanya mengandalkan TikTok untuk memahami filsafat. Baca langsung karya-karya para filsuf, atau setidaknya cari sumber terpercaya yang bisa menjelaskan dengan lengkap. Yang kedua, skeptisisme sehat. Jangan langsung percaya dengan video yang mengklaim Nietzsche bilang begini atau Plato bilang begitu. Selalu tanyakan apakah ini benar, apa konteksnya. Yang ketiga, diskusi yang berkualitas. Jika ingin memahami filsafat, jangan hanya berdebat di kolom komentar TikTok, karena Anda pastinya tidak akan pernah menemukan jawabannya. Walaupun ada, pastinya itu pun masih kurang. Jadi, apakah fenomena ini pantas dinamakan dengan pembunuhan massal? Komen di bawah.